Shalom. Em, saya akan menyampaikan materi untuk kuliah online materi kedua, dan materi ini saya sudah kirim ke WA WA mahasiswa yang saya asuh di grup sosiologi pendidikan. Anda bisa menyimaknya dan memahami materi itu. Saya buat dalam bentuk PowerPoint. Saya sengaja tidak tampilkan di sini, tapi saya sudah kirim materinya dan Anda pelajari sambil Anda menyimak di video ini. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu masalah-masalah belajar siswa dalam pembelajaran. Jadi, masalah-masalah belajar siswa dalam pembelajaran. Di materi kali ini saya mengangkat masalah-masalah belajar dari hasil penelitian dosen di salah satu SMA di pinggiran kota Kupang. Sebenarnya dia masuk di Kabupaten Kupang ya. Saya tidak perlu sampaikan nama sekolah ini, tetapi dalam penelitian ini saya mendapatkan ada masalah-masalah belajar dalam pembelajaran, terutama dalam hubungan dengan siswa. Jadi dari penelitian ini saya ambil 3 indikator, tiga fokus ya, 3 hal yang menjadi fokus, yaitu yang pertama tentang interaksi antara anak dengan orang tua, yang kedua interaksi antara orang tua dan dengan anak, yang ketiga interaksi antara guru dan siswa. Nah, yang saya lihat di sini bukan berkaitan dengan bentuk interaksinya, tetapi masalah-masalah yang dialami oleh masing-masing person ini. Siswa dalam masalahnya dalam berinteraksi dengan orang tua dalam masalah interaksinya dengan anak, dan juga guru dalam interaksinya dengan siswa. Sebenarnya materi ini hanya saya ingin menggambarkan kepada Anda bahwa betapa krusialnya masalah itu terjadi di dalam pembelajaran, atau masalah itu tidak diselesaikan dalam pembelajaran. Nah, kita langsung saja di pokok pertama, yaitu masalah interaksi anak dengan orang tua. Jadi interaksi anak dengan orang tua yang saya temukan di sekolah ini ketika saya meneliti anak, mewawancarai mereka dan observasi, saya mendapatkan ada 4 hal. Yang pertama, anak kurang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi itu yang saya dapatkan, bahwa anak kurang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, hal ini terjadi karena budaya di lokasi penelitian ini, bahwa anak selalu tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.
anak hanya ikut apa kemauan dari orang tua, perintah orang tua, dan anak harus menjalannya. Dan tidak boleh ada kata tidak di sini. Lalu yang berikut, anak juga kurang memiliki waktu yang dibutuhkan untuk mengekspresikan dirinya. Nah, tempat penelitian ini berada di Kabupaten Kupang, memang dekat dengan Kota Kupang, tetapi mata pencarian dari orang tua rata-rata itu bertani dan berkebun dan memelihara ternak. Nah, anak tidak punya waktu untuk mengekspresikan dirinya karena anak ini wajib pergi kerja, pergi untuk berkebun. Setelah pulang dari sekolah, habis makan dia harus ke kebun untuk membantu orang tuanya, memberi makan ternak, lalu dia beraktivitas untuk bekerja di usia yang harusnya dia punya tempat untuk mengekspresikan diri. Tetapi fakta yang saya temukan di lokasi penelitian, anak harus pergi untuk bekerja. Yang berikut, anak juga kurang mendapatkan kebutuhan perhatian. Dukungan untuk kebutuhan fasilitas belajarnya juga kurang. Kenapa demikian? Nah, di lokasi penelitian ini rupanya anak tidak bisa memaksakan dirinya untuk selalu mendapat perhatian dari orang tua. Karena orang tua berkebun, berternak, bekerja secara fisik, ya. Nah, kita tahu bahwa kalau fisik yang bekerja itu sangat letih, sangat melelahkan. Ketika orang tua pulang dari kebun, dari bercocok tanam atau melakukan aktivitas pertanian dan perkebunan atau peternakan, orang tua sudah capek, sehingga perhatian dan kasih sayang pastilah akan sulit didapatkan dari orang tua yang ada dalam kondisi ini, sehingga anak tidak mendapatkan perhatian dan dukungan kebutuhan fasilitas belajarnya juga kurang. Kenapa? Orang tua merasa bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting. Ya, karena itu sekolah ya sekolah, tapi anak tidak boleh terlalu memaksakan kehendaknya untuk menuntut kebutuhan fasilitas belajar. Mengapa demikian? Itu juga terjadi karena faktor ekonomi. Orang tua punya pemasukan keuangan yang tidak bisa dipaksakan untuk melayani kebutuhan fasilitas belajar anak. Itu yang menyebabkan anak kurang mendapatkan kebutuhan perhatian dan dukungan untuk kebutuhan fasilitas belajar. Yang berikut, anak kurang mendapatkan arahan dan keteladanan berkaitan dengan kehidupan beribadah kepada Tuhan. Situasi ini membuat anak tidak merasa harus untuk beribadah. Anak tidak mendapatkan arahan untuk itu. Ya bisa jadi karena orang tuanya juga misalnya balas ke gereja, malas mengikuti ibadah-ibadah. Nah, pastilah ini terbawa di dalam cara dia untuk mendidik anaknya. Dia menganggap bahwa ibadah itu tidak terlalu penting dan akhirnya tidak ada arahan untuk anak pergi beribadah. Nah, karena orang tuanya sendiri tidak setia dalam beribadah, nah makanya orang tua tidak bisa jadi teladan. Tidak ada ibadah di rumah, tidak ada doa-doa di rumah. Orang tua tidak memberikan sesuatu yang bisa dilihat oleh anak itu sebagai keteladanan. Nah, itu bagian dari interaksi anak dengan orang tua. Selanjutnya,
masalah yang ada dalam interaksi orang tua dengan anak. Saudara-saudara, yang ada di lokasi penelitian saya, yang saya lihat, yang pertama, orang tua melakukan kekerasan secara fisik atau verbal kepada anak supaya anak taat dan tidak menentang. Jadi ternyata faktor ekonomi tadi, tekanan ekonomi tadi, lalu faktor pekerjaan fisik yang dilakukan itu secara psikologis, cara orang tua menyelesaikan masalah adalah kekerasan, baik fisik maupun verbal. Dan setelah saya cari tahu, ternyata orang tua menganggap bahwa kalau tidak keras, maka anak pasti menentang atau melawan. Nah, karena itu orang tua akan repot, kesulitan untuk dapat mengontrol anak. Jadi bagi orang tua, kekerasan fisik, kekerasan verbal merupakan jalan keluar untuk menyelesaikan atau untuk mendidik anak. Dan itu cara satu-satunya yang paling efektif. Nah, ini juga terjadi karena faktor orang tua tidak berpendidikan, ataupun orang tua berpendidikan juga tidak sampai yang cukup, sehingga pola didik orang tua hanya dilakukan sesuai dengan konteks orang tua tanpa ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Lalu bagi orang tua ini, itu cara yang baik untuk anak. Kekerasan fisik, kekerasan verbal itu cara yang baik. Nah, apakah benar-benar baik? Bagi orang tua, anak harus menjadi pekerja keras. Jadi karena dia punya orang tua sebagai seorang petani yang harus bekerja keras untuk menghasilkan hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil peternakan, maka anak juga harus bekerja keras sama seperti orang tuanya. Itu tujuan orang tua melakukan kekerasan fisik atau verbal kepada anak. Bagi orang tua, anak harus memahami usaha dan kerja keras orang tua, sehingga tidak boleh menuntut kebutuhan yang berlebihan. Jadi bagi orang tua, anak ikut saja. Apa yang sudah diusahakan oleh orang tua itu yang terbaik. Mereka tidak punya penghasilan bulanan, itu menurut orang tua ya. Mereka hanya punya penghasilan ketika apa yang dihasilkan itu dijual dengan musiman. Karena itu anak tidak boleh menuntut kebutuhan yang berlebihan. Anak harus menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua. Di sini kita melihat bahwa orang tua sangat mendikte anak untuk mengikuti alur dan cara berpikir, cara yang dilakukan orang tua harus diterima oleh anak. Dan anak tidak punya kesempatan. Ini ada hubungan kaitan dengan yang tadi, bahwa anak kurang mendapatkan perhatian dan kebutuhan anak tidak terpenuhi karena orang tua merasa bahwa ya ini yang bisa dilakukan oleh orang tua. Lalu di konteks lokasi penelitian itu, bagi orang tua, anak harus ambil sikap secara mandiri untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan lihat dari orang tua. Inilah sebabnya, ya ini yang menunjukkan bahwa orang tua merasa bukan saya yang harus dilihat. Sikap beribadah itu anak punya keputusan. Dia mau pergi ibadah atau tidak, itu urusan dia. Ya, tidak ada urusan dengan orang tua. Yang penting adalah anak bekerja keras untuk membantu, untuk menolong orang tua, dan pekerjaan perkebunan, pekerjaan pertanian, pekerjaan pelihara ternak, kasih makan ternak itu dapat tercukupi. Sedangkan untuk
beribadah, ya terserah anak lah. Terus jangan lihat orang tua, karena orang tua juga capek. Nah, itu keadaan real yang ada di fakta, yang ada yang di lokasi penelitian yang saya dalami. Yang berikut, kita melihat konteks di sekolah ya, antara guru dengan siswa. Apa yang ada? Masalah dalam interaksi guru PAK atau guru pendidikan agama Kristen dengan siswa. Yang pertama, partisipasi siswa dalam pembelajaran PAK di kelas belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Kalau anak itu tidak pergi beribadah misalnya, maka pengetahuan Alkitab, pengetahuan dia tentang hal-hal rohani juga rendah, sehingga materi dari guru yang disampaikan kepada siswa ini tidak terekam secara baik, karena siswa dalam kapasitas usianya itu tidak siap untuk memahami materi itu, sehingga guru melihat bahwa anak tidak maksimal dalam partisipasi. Selain itu, karena anak juga membantu orang tua bekerja ya, dan juga dengan fisiknya harus bekerja, akhirnya anak itu terlihat lelah, letih, lesu bahkan di dalam kelas, sehingga konsentrasi ya tidak berjalan dengan baik. Guru kesulitan untuk membangun interaksi dengan siswanya dalam proses pembelajaran di kelas. Itu tantangan, masalah yang ada di sana. Lalu yang berikut adalah penyelesaian masalah belajar siswa hanya ditumpukan pada guru, sedangkan kerjasama orang tua itu rendah. Nah, ini yang terjadi ya, bahwa siswa yang bermasalah dengan nilai, bermasalah dengan perilaku, bermasalah dengan cara dia berinteraksi, itu harus diselesaikan oleh guru tanpa dukungan dari orang tua. Contohnya, ini yang hasil wawancara, ketika guru memanggil orang tua tidak datang, sehingga siswa ini tidak mendapatkan dukungan secara maksimal dari orang tua untuk proses pembelajaran. Lalu yang seperti yang kita sudah lihat sebelumnya, masalah bahwa guru siswa tidak mendapatkan dukungan dari orang tua untuk kebutuhan pembelajaran, misalnya buku atau pelajaran dan sebagainya. Nah, belum lagi hal-hal yang harus didiskusikan oleh guru dengan orang tua tentang prestasi. Dari hasil wawancara, ada orang tua yang menganggap tidak perlu datang ambil rapor. Bahkan dari apa yang disampaikan oleh guru, bahwa ada orang tua yang tidak datang ambil ijazah anaknya. Ini masalah yang sangat luar biasa, masalah pendidikan yang luar biasa di sekolah ini, dan guru ini dan orang tua dan anak ya. Lalu yang berikut, guru berhadapan dengan kondisi siswa yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Jadi berarti anaknya liar. Kenapa? Karena orang tua tidak mau pusing masalah karakter, kepribadian, perilaku. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di depan, dari hasil observasi dan wawancara di depan tentang orang tua, bahwa orang tua yang dibutuhkan adalah anak bisa membantu, taat kepada orang tua. Pola didik orang tua adalah kekerasan verbal dan kekerasan fisik, sehingga anak terkondisi untuk membangkang dan keras, malas tahu. Nah, ini datang di sekolah, datang di kelas, berhadapan dengan guru,
dalam komunikasi interaksi, guru mengalami kesulitan untuk memahami kondisi siswa seperti ini. Sedangkan dukungan orang tua, perhatian orang tua rendah, kurang. Ya, lalu siswa ini salah menggunakan media sosial. Bisa digunakan untuk nonton film porno, bisa digunakan untuk hanya kesenangan. Bahkan di kelas siswa terlihat main HP, gadgetnya, dan tidak memperhatikan guru, tidak serius memperhatikan. Itu kan salah menggunakan media sosial, Facebook dan sebagainya. Akibatnya guru juga kesulitan membangun interaksi untuk memperbaiki anak dan siswa ini. Kalau guru mau memperbaiki siswa, dia kan harus membangun komunikasi dengan orang tua. Kalau orang tua tidak respon, maka ini menjadi masalah. Nah, belum lagi ditambah dengan masalah lingkungan pergaulan siswa yang negatif, misalnya nakal, bolos, menyontek, dan lain-lain. Ini tantangan yang luar biasa dialami oleh guru. Nah, bagaimana guru menyelesaikan masalah-masalah ini? Ini tantangan yang luar biasa. Dari masalah-masalah yang saya sudah gambarkan berdasarkan penelitian saya akan menugaskan Anda sebagai mahasiswa untuk menjawab permasalahan yang ada. Yang pertama, apa dampak atau akibatnya kalau masalah tersebut tidak diperbaiki? Jelaskan per item dari indikator interaksi anak dengan orang tua, interaksi orang tua dengan anak, interaksi guru dengan siswa. Jadi harus dijelaskan per item ya. Kenapa? Karena masalah ini kan masing-masing item dan Anda tidak bisa mengabaikan indikator item-item masalah-masalah. Jadi misalnya dengan orang tua seperti yang ada di materi PowerPoint yang saya kirim ke Anda, nah itu Anda harus jelaskan dampak dan akibatnya kalau masalah itu tidak diperbaiki, ya. Yang kedua, bandingkan masalah tersebut dengan konteks pengalaman Anda pada saat SMA dan ceritakan sesuai pengalaman pribadi Anda sendiri dalam interaksi Anda dengan orang tua, interaksi orang tua dengan anak, interaksi guru dengan siswa. Nah, saya ingin Anda menggambarkan sesuai dengan struktur atau konteks masalah yang saya jelaskan. Nah, tentu saja pengalaman pribadi Anda kan tidak harus sama dengan masalah-masalah yang ini, tapi pasti ada juga hal yang sama, tapi ada juga hal yang tidak sama. Nah, di sini saya ingin Anda menggambarkan pengalaman Anda. Jadi pengalaman itu diceritakan ya, sesuai dengan konteks indikator yang ada, interaksi orang tua dengan anak dengan orang tua, interaksi orang tua dengan anak, dan interaksi guru dengan siswa. Anak itu siapa? Anda sendiri. Bagaimana interaksi Anda dengan orang tua dan orang tua dengan Anda, dan juga Anda dengan guru pada saat Anda SMA, pengalaman Anda SMA. Silakan Anda bandingkan dalam konteks pengalaman diri. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh orang tua, siswa, orang tua, anak atau siswa, dan guru untuk mengatasi masalah tersebut. Jelaskan per item indikator interaksi anak dengan orang tua, interaksi orang tua dengan anak, dan interaksi guru dengan siswa. Jadi per item, apa yang harus dilakukan? Kali ini bukan masalah Anda, tetapi masalah yang berkaitan dengan konteks yang saya sudah
sampaikan ini. Jadi apa yang harus dilakukan? Harusnya seperti apa? Harusnya orang tua harus bagaimana? Harusnya anak harus bagaimana? Siswa harus bagaimana? Guru harusnya seperti apa? Ya, harus bagaimana? Silakan Anda jelaskan per item. Yang keempat, orang tua, siswa atau anak dengan guru ada di dalam lembaga keluarga, gereja, sekolah, ya pemerintah. Nah, lembaga-lembaga inilah yang harus berperan untuk memperbaiki konteks masalah ini. Karena kalau masalah ini tidak diperbaiki, maka ini akan menghasilkan masalah-masalah yang panjang, dan terutama di NTT masalah-masalah ini kemungkinan besar membuat generasi anak-anak NTT tidak maksimal dan tidak berkualitas. Nah, Anda belajar mata kuliah sosiologi pendidikan, dan karena itu Anda juga harus menyelesaikan masalah-masalah sosial pendidikan, sosiologi pendidikan. Dan saya mengarahkan Anda untuk bagaimana menyelesaikan masalah. Tugas ini Anda kerjakan diketik dengan baik, Times New Roman dibuat, diketik, lalu kirim ke WA saya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, bisa di channel saya, Anda berinteraksi untuk menanyakan itu. Dan hasil tugas Anda akan saya lihat untuk saya akan bahas bagian-bagian mana yang harus diperbaiki dan bagian-bagian mana yang harus dikembangkan. Saya berharap meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung hanya lewat media online, tetapi Anda serius belajar, karena ini untuk kebaikan Anda juga. Anda calon guru, Anda akan berhadapan dengan masalah-masalah yang kompleks seperti ini, bahkan yang lebih parah dari ini. Dan ini caranya, saatnya untuk Anda belajar, memperbaiki, dan kita sama-sama akan mencari solusi untuk memperkuat kemampuan Anda untuk menyelesaikan masalah. Dan kiranya materi ini akan menolong Anda untuk bisa mengembangkan banyak hal. Nah, tadi gambaran dari masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran. Dan apa yang saya sajikan tadi adalah hasil penelitian saya di salah satu sekolah dengan guru, siswa dan orang tua. Itu hasil observasi dan hasil penelitian. Jadi itu bukan dikarang-karang ya, itu merupakan hasil penelitian. Jadi itu keadaan real, fakta lapangan, fakta, benar-benar fakta dari apa yang terjadi. Kita sudah belajar tentang materi pertama tentang paradigma sosiologi pendidikan. Dan kalau belajar sosiologi pendidikan untuk membangun paradigma, kita harus menemukan fakta-fakta. Karena itu Anda tidak bisa mengangkat satu masalah yang tidak ada faktanya, yang bukan dilihat langsung atau itu dikarang-karang atau angan-angan seperti yang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, kiranya materi kali ini menolong Anda. Memang saya sengaja seperti menggantung materi ini tidak tuntas. Artinya Anda yang menuntaskan, lalu saya akan mengamati, melihatnya, supaya saya bisa memperbaikinya dengan lebih baik lagi di
materi berikut. Kalau Tuhan berkenan, virus corona ini segera selesai supaya kita bertatap muka dan lebih baik. Tetapi kalaupun tidak, saya akan berusaha untuk terus menjelaskan materi-materi yang harus Anda pahami dan dengar dan kuasai dan dalami sesuai dengan kebutuhan pokok bahasan di mata kuliah sosiologi pendidikan. Terima kasih untuk perhatiannya dan kesungguhannya. Keseriusan Anda sangat saya butuhkan, dan itu untuk kebaikan Anda juga. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Selamat mengerjakan tugas.